Halo semuanya, jumpa lagi di Sinawore. Di video kali ini kita akan belajar tentang OSI layer. Kita masuk ke pendahuluan. Model OSI, Open System Interconnection, adalah model referensi yang dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984. Tujuan utamanya adalah: satu, menstandarkan cara perangkat jaringan berkomunikasi. Kedua, membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan agar lebih mudah dipahami. Tiga, membantu troubleshooting jaringan dengan menganalisis masalah pada level tertentu. Kemudian yang terakhir, menjadi pedoman dalam pengembangan perangkat keras maupun perangkat lunak jaringan. Jadi, 4 ini tadi adalah tujuan utama dari adanya OSI. Nah, ini adalah gambaran dari OSI layer. Terdapat 7 layer. Ya. Yang paling atas ada application layer, presentation, session, transport, network, data link, serta yang terakhir adalah physical layer. Kita masuk ke layer 7 atau layer aplikasi. Di layer aplikasi, ya, mempunyai fungsi utama sebagai lapisan terdekat dengan pengguna. Ya. Yang dimaksud lapisan terdekat dengan pengguna adalah lapisan layer 7 ini adalah lapisan yang berinteraksi secara langsung dengan manusia atau dengan user. Ya, menyediakan layanan jaringan langsung ke aplikasi agar pengguna dapat berkomunikasi melalui internet atau jaringan lokal. Mempunyai peran penting yaitu menyediakan antarmuka untuk mengakses layanan jaringan. Menyediakan dukungan komunikasi berbasis aplikasi. Biasanya kalau kalian membuka email, web browsing, ataupun melakukan file transfer. Layer 7 aplikasi mempunyai protokol dan contoh aplikasi. Yang pertama ada HTTP atau HTTPS. Ini digunakan untuk mengakses web. Kemudian ada FTP. Nah, protokol ini digunakan untuk melakukan file transfer. Kemudian ada SMTP, IMAP, dan yang terakhir ada POP3. Ya, ini untuk mengakses email biasanya. Ya. Kemudian ada DNS, ini untuk pencarian nama domain. Kita ambil contoh studi kasus. Saat Anda membuka browser dan mengetik alamat website, browser menggunakan protokol HTTP atau HTTPS yang berjalan di layer application. Kalau kita analogikan, layer 7 ini sebagai resepsionis hotel, menyambut tamu, memahami kebutuhan, dan mengarahkan ke layanan yang sesuai. Masuk ke layer 6, layer presentasi atau presentation. Mempunyai fungsi utama bertugas memastikan data yang dikirim oleh aplikasi dapat dipahami oleh penerima, meskipun format data berbeda. Mempunyai peran penting satu sebagai translasi data, mengubah data dari satu format ke format yang lain. Kita ambil contoh data bentuk ASCII dirubah ke Unicode. Kemudian yang kedua ada enkripsi dan dekripsi, yaitu menjaga keamanan data. Ya, contohnya SSL atau TLS untuk website. Kemudian yang ketiga ada kompresi, mengurangi ukuran data agar lebih cepat ditransmisikan. Kita ambil contoh, ada file zip ataupun MPEG. Masuk ke layer 6, presentasi. Maksudnya masih di layer 6 ya, masih ya. Sebagai contoh kasus, file gambar JPEG atau video di file format MP4 yang dikompresi agar ukurannya lebih kecil. Kita analogikan penerjemah bahasa.
Nah, penerjemah bahasa harus memastikan pesan yang sama bisa dimengerti meski bahasanya berbeda, ya. Nah, jadi presentation layer itu kalau dianalogikan seperti penerjemah bahasa. Kita masuk ke layer 5, layer sesi atau session. Mempunyai fungsi utama mengelola sesi komunikasi antar aplikasi di dua perangkat yang berbeda. Mempunyai peran penting, satu, establish, yaitu membuka sesi, kemudian ada maintain, menjaga sesi tetap aktif, kemudian ada terminate, menutup seksi, kemudian ada sinkronisasi data, jika terjadi gangguan komunikasi, ya, bisa dilanjutkan dari titik tertentu. Ya, saya ulangi, sinkronisasi data jika terjadi gangguan, agar komunikasi bisa dilanjutkan dari titik tertentu. Nah, masih di layer 5, layer sesi mempunyai protokol dan contoh NetBIOS ya. Kemudian ada PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol. Contoh kasus, saat melakukan video conference, sesi komunikasi harus terus dijaga agar panggilan tidak terputus. Nah, biasanya kalau terputus maka dia akan melanjutkan ya, melanjutkan mencari gitu ya. Nah, itu menghubungkan lagi sesinya gitu ya kan. Kemudian analogi moderator rapat ya, memastikan rapat dimulai, berjalan dengan lancar dan ditutup dengan tertib. Jadi moderator rapat itu biasanya memimpin rapat, dia pegang mic ya, gitu. Kemudian masuk ke layer 4, layer transport atau layer transport. Fungsi utama mengatur pengiriman data end-to-end dari komputer pengirim ke komputer penerima dengan keandalan tertentu. Mempunyai peran penting, satu, segmentasi dan reassembly, membagi data besar menjadi segmen kecil lalu menyusunnya kembali di tujuan. Dua, flow control, mengatur kecepatan pengiriman agar penerima tidak kewalahan. Tiga, error detection dan recovery, mengecek apakah data sampai dengan benar. Jika rusak, maka akan dikirim ulang. Layer 4 transport, mempunyai protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, ini bersifat reliable ya, menjamin data sampai. Jadi protokol TCP itu menjamin data sampai, karena dia reliable. Kemudian ada protokol UDP, User Datagram Protocol. Nah, dia punya sifat cepat ya, tetapi tidak menjamin data sampai. Nah, gitu ya. Contoh kasus, TCP digunakan untuk email dan browsing. Namun kalau UDP digunakan untuk streaming video dan game online. Kita punya analogi jasa ekspedisi, memastikan barang sampai ke penerima. Terkadang dengan bukti tanda tangan, ya itu bisa dianalogikan ke TCP, atau sekedar kirim cepat tanpa bukti. Nah, itu contoh dari UDP. Nah, cepat tetapi tidak menjamin data sampai, itu tidak ada buktinya ya. Layer 3 network, fungsi utama, menentukan rute terbaik agar data sampai ke tujuan. Punya peran penting, satu, logical addressing, yaitu menggunakan IP address sebagai identitas. Kedua, routing, menentukan jalur tercepat atau terbaik untuk sampai tujuan. Tiga, fragmentasi, membagi paket besar menjadi ukuran yang bisa dikirim lewat jaringan tertentu. Layer 3 mempunyai protokol IPv4, IPv6, ICMP, RIP, dan OSPF. Contoh kasus, saat Anda mengirim email ke luar negeri, router menentukan jalur terbaik agar data melewati berbagai jaringan sampai ke penerima. Kita ambil analogi seperti Google Map, menentukan rute tercepat dari pengirim ke penerima. Kita masuk ke layer 2, layer data link. Punya fungsi utama yaitu bertanggung jawab atas pengiriman data dalam bentuk frame antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Peran penting, satu, menggunakan MAC address untuk identifikasi perangkat.
Dua, mengatur siapa yang boleh menggunakan media pada suatu waktu atau media akses kontrol. Kemudian tiga, menangani error detection dengan CRC atau Cyclic Redundancy Check. Ya. Masih di layer 2, data link mempunyai protokol dan teknologi Ethernet, Wi-Fi, switch, dan ARP. Kita ambil contoh kasus laptop terhubung ke Wi-Fi. Nah, akses point menggunakan MAC address untuk mengenali perangkat. Kita ambil analogi satpam di gerbang perumahan. Mereka pasti memeriksa kartu identitas kendaraan sebelum masuk. Kita masuk ke layer fisik atau fisikal. Punyai fungsi utama menangani aspek fisik transmisi data. Peran penting mentransmisikan data dalam bentuk bit 0 dan 1. Dua, menentukan media fisik, kabel tembaga, fiber optik, gelombang radio. Ya, tiga, menentukan standar tegangan listrik, frekuensi, dan konektor. Layer 1 fisikal. Ini ya contoh, kita ambil contohnya kabel UTP ya, koaksial, fiber optik, hub, repeater, sinyal WiFi dan Bluetooth. Jadi ini lebih ke fisik ya. Kelihatan mata ataupun yang nggak kelihatan mata seperti WiFi atau Bluetooth. Namun secara layar ini termasuk layar fisik ya, paling dasar. Contoh kasus saat Anda colok kabelan ke laptop itu bekerja pada lapisan fisik. Kita ambil analogi jalan raya, media tempat kendaraan data berjalan. Jadi ini adalah kita punya gambar, jadi ini adalah contoh cara kerja dari pengiriman data dari komputer A ke komputer B dengan OSI layer atau OSI model. Jadi device A ini bekerja pada layer 7 dulu pertama ya. Dia ada misalkan user A kepingin ngirim email ya, kemudian setelah diklik tombol kirim maka akan turun ke bawah sampai physical layer. Nah, ini dia mengirim data gelombang sinyal ke physical layer komputer penerima device B, kemudian diproses data link, network, transport session, presentation, kemudian masuk ke email penerima, aplikasi email penerima di device B. Nah, jadi seperti ini alurnya, nanti kembali lagi seperti ini, dari 711 hingga ke 7. Seperti itu cara kerja dari pengiriman data atau di jaringan dengan OSI model. Ringkasan model OSI. Model OSI terdiri dari 7 layer, physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sebagai ringkasan, fungsi utama OSI model memecah proses komunikasi agar lebih mudah dipahami, menjadi standar global dalam dunia jaringan, membantu analisa dan troubleshooting. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat, belajar terus di Sinawore.